Ada musibah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Kita pun yang tidak ikut berbuat zalim karena kita di situ dan tidak punya kepedulian, maka musibah itu juga akan menimpa kepada kita semua. Lambangnya mundur. Kita nunggu di depan aja. Oke. Nunggu di sini nanti putar di sini. Mas Ardi monitor Mas Ardi. Operator ini gambar. Telek kucingnya. Yes, ini ada kena namanya. Ya pun Pak Martin mungkin kita bisa berhenti di sini dulu nunggu. Ini nunggu teman-teman. Monggo Pak, berapa nih yang tadi ya? Pan datang, nggih menawi napa pelampungnya kirang anu dilepas diin barang napa? Calon ndak ganteng gelam. Sekarang ini berada di Kali Bangkong. Kali Bangkong itu salah satu anak sungai dari Kali Bajulmati. Sungai Bajulmati yang tadi kita layari. Nah, di sini kita untuk daerah sini kawasan Bajulmati dan sekitarnya, Umberjo sekitarnya, ini kita punya warisan tanaman tanaman pesisir, tanaman mangrove. Nah, ini seperti yang kita saksikan ini sebelah utara ya. Tidak apa-apa saya menyebutkan mata angin. Nah, kalau jenengan yang menghadap ke Depan. sana itu kiri perahu jenengan, yang itu sebelah kanan perahunya jenengan ya. Ini adalah pohon mangrove, pohon apa itu istilahnya bogem. Warga sini menyebutnya bogem. Apa Soneratia. Nah, seperti itu. Karena saya bukan ilmiah, saya bukan peneliti. Orang kampung masa nggak bisa menyebutkan bahasa Latinnya. Yang jelas ini adalah warisan yang masih ada di dalam kita ini. Bahkan sudah biru sudah punah. Kenapa? Karena terjadi pemahaman waktu itu tahun 99 ditebangi secara masif dan tidak dilakukan kembali upaya-upaya perbaikan atau reforestasi atau konservasi. Nah, di sini alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan pohon ini, bogem ini untuk kawasan Malang Selatan yang bisa menjalankan fungsinya sebagai tumbuhan pesisir. Nah, ngapunten langsung aja. Salah satunya juga ini adalah pohon mangrove. Ya ini apa bahasa Latin ini, Bu? Tanawati. Mangrove. Yang ini Rhizopora. Oke. Yang ini Burguera, jenisnya Burguera. Burguera soren. Ya. Soneta. Kemudian langsung saja Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita capek-capek datang ke sini? Tujuannya untuk membantu untuk melakukan kegiatan kebaikan berupa konservasi. Langsung saja ini mangrove yang nanti akan kita tanam, yang akan kita dedikasikan sebagai ikon dari Dis Natalis yang ke-52 Universitas Diagama Malang. Nah, ini sesuatu yang lain, bahkan mungkin bisa dikatakan anti mainstream, bahwa sebuah kampus melakukan kegiatannya itu salah satunya
mengambil ikon kegiatan konservasi terutama di daerah pesisir di Malang Selatan ini. Ini ngapunten akarnya ini berupa tunjang nanti. Nah, akarnya ini calon akar, di bawah akar mangrove ini nanti akan menjadi tempat ideal bagi biota laut. Salah satunya ikan, udang, kepiting bakau ketika masih mau berkembang biak itu akan masuk ke sungai. Nah, masuk ke sungai mencari tempat yang aman, dia akan bertelur di bawah pohon mangrove ini, di bawah akar pohon mangrove. Di samping tempat perkembangbiakan juga menjadi tempat pengasuhan bagi anak-anak ikan yang belum mampu bersaing dengan predator lain di alam bebas. Yang ketiga, sebagai tempat mencari makan. Nah, seperti ini ketika surut ini daratannya terpapar matahari. Nah, paparan matahari ini memicu munculnya plankton. Ketika air pasang, plankton yang ditimbulkan oleh paparan matahari ketika surut itu menjadi santapan anak-anak ikan, udang, kepiting bakau. Nah, kebetulan di sini juga menjadi habitat yang bagus untuk kerang hijau. Kemarin kita dapat kerang hijau yang besar-besar itu. Nah, cuma karena sekarang kita momennya kurang pas, jadi Bapak Ibu yang kepingin penasaran dengan kerang hijau nanti harus ada remedi, nggih Prof. Datang lagi, baik secara pribadi maupun secara institusi atau secara family. Nah, hubungan family. Ngoten, Prof. Selanjutnya, akar mangrove ini bisa menahan abrasi. Nah, tadi sepanjang perjalanan mulai start sampai transit makan sampai di sini tadi banyak tebing kiri kanan yang ambrol, abrasi. Nah, nanti kita amati secara secara sama bahwa tebing yang ambrol itu rata-rata sebagian besar tidak ada akar pohon yang mengikat tanah, sehingga ketika kena arus air yang deras itu mesti rentan ambrol. Nah, untuk memperbaiki itu maka kita lakukan penanaman, tapi tidak langsung yang di ambrol itu. Artinya misalkan ada penyakit, tentu yang kita obati tidak langsung ke tempat yang sakitnya itu. Misalkan sakit telinga, yang disuntik bukan telinganya tapi bokongnya. Seperti itu. Jadi tidak serta-merta begitu. Terus kemudian akar mangrove ini juga bisa menyerap polutan. Jadi kalau Bapak Ibu menyaksikan sepanjang perjalanan tadi itu, air sungai tadi sebagian ada yang berbuih. Yang buih putih-putih tadi itu cenderung coklat, itu bukan polutan, tapi pertemuan antara air laut yang masuk pasang dan air sungai asli yang kemarin-kemarin masih tercampur dengan air hujan. Nah, sehingga pertemuannya itu terus terpengaruh dengan gelombang atau air, angin dan sebagainya, maka menimbulkan buih, dan itu tidak berbahaya bagi ekosistem. Nah, bisa menyerap polutan. Terus kemudian selanjutnya akar mangrove ini bisa mencegah intrusi. Intrusi itu peresapan air asin atau air laut ke daratan yang bisa mencemari, mengganggu air tanah yang kita konsumsi setiap hari. Nah, di samping mencemari air yang kita konsumsi juga bisa merusak bangunan-bangunan yang berbahan baku besi karena mengandung korosif, mengandung karat, seperti itu. Terus kemudian Bapak Ibu sekalian, daun mangrove ini karena dia menyerap karbon dioksida baik di udara dan di air, maka tentu pohon ini lebih banyak menghasilkan oksigen daripada tumbuhan lain di daratan. Nah, seperti itu. Setiap hari kalau ini sudah jadi, satu hari satu batang pohon ini bisa menghasilkan 1,2 kg oksigen. Nah, ini satu batang pohon. Nah, betapa dahsyatnya ketika keluarga besar Widyagama ini menanam 1000 pohon. Nah, ini masih kita awali dengan jumlah 104 pohon, artinya perkalian dari 52 tahun, 52 tahun kita kalikan 2 menjadi 104. Tapi itu secara matematis. Tapi secara kualitas, satu batang pohon pun yang ditancapkan oleh keluarga Widyagama ini bisa mewakili universitas lain yang ada di Indonesia. Ini
mewakili kalangan kampus untuk betul-betul punya kepedulian di alam, tidak hanya sekedar wacana, tidak hanya sekedar teori tekstual, Praktek. tapi praktek langsung, bahkan tidak main-main. Mulai ngapunten, mulai unsur terbawah apa Pak security nggih. Security, cleaning service, terus kemudian bagian-bagian di administrasi, bahkan sampai Pak Rektor. Saya yakin sebentar lagi Ketua Yayasan Widya Gama akan datang ke sini. Insyaallah. Nah, seperti itu. Jadi kita ngapunten tidak hanya sekedar ngobong rokok ra ono genine. Omong tok ra ono buktine. Lah Pak Joko biasa ngobong rokok ra ono gabuse. Omong tok ra ono jebuse. Loh, tapi yakin Pak Joko itu pernah menjadi korban di sini karena mengarah jalan yang sesat. Nanti kita damai. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat sini atas dedikasinya dari keluarga besar Widya Gama. Ini tadi yang 1,2 kg oksigen dihasilkan oleh satu batang pohon. Sementara kita hanya Iki ya ini namanya pohon druju ngene iki. Nggih, Sing saged didamel teh. Nggih, niki napa ilang. Mboten saged merambat lho. Nah, ini kalau mau Kan merambat. agama Asodako itu sirin untuk BU Hodo Barobi. Sedekah rahasia, mohon maaf ya bagi yang berkelain. Sedekah rahasia bisa meredam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan negara kita Buahe itu damel sedang obat bisul. ditimpa bencana, mungkin ada salah satu unsur, salah satu elemen dari Iki dikeringin saged nih langsung basah nggih saged. melakukan kedoliman Itu tadi. yang tidak diimbangi dengan melakukan upaya-upaya perbaikan. Nah, dalam kitab suci, ngapunten Prof, tiba yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat dolim saja. Kita pun yang tidak ikut berbuat dolim karena kita di situ dan tidak punya kepedulian, maka musibah itu juga akan menimpa kepada kita semua. Saya punya analog satu ketika saya tidur di satu ruangan. Nah, menjelang tidur ada seekor nyamuk. Saya kesal. Nah, diceblek gak kena, dilungkas ngungung mana. Saya langsung ambil baygon, spray, saya semprot seluruh kamar. Bahkan di bawah kolong tempat tidur saya semprot sekalian. Saya tidak tahu di bawah kolong tempat tidur itu ada nyamuk yang lagi bermesraan dengan pasangannya. Ikut tak semprot pisan. Karena hanya satu nyamuk tadi yang mengganggu telinga saya ketika saya tidur. Jadi nyamuk yang tidak semuanya ikut mengganggu saya pun jadi korban. ikut tak semprot pisan. Nah, jangan-jangan kita itu jangan sampai di situ. Walaupun kita ini apa ya? Kita ini tidak bisa melakukan sesuatu yang secara signifikan, minimal kita ada upaya-upaya untuk melakukan kebaikan, tidak berpihak pada kedoliman. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ngapunten. Nah, ini tadi yang tadi Pak Joko ya cerita ya. Ya. Kalau kita pernah dengar kata-kata dirujuk sebagai nama sebuah desa di Kecamatan Sumbermanjing, nah ini pohonnya. Ini bisa dimanfaatkan diolah untuk menjadi teh mangrove. Nah, ngapunten, nanti barangkali ada yang berkenan bisa mencicipi yang bibitnya yang masih muda. Nah, ini konon kata ahli medis ini bisa apa itu istilahnya mengurangi risiko kanker. Sel-sel kanker, bisa mengurangi sel-sel kanker. Nah, ngapunten, misalkan ini untuk sayur, untuk kulupan urap-urap itu sangat enak. Seperti Ayam? giseng-gisengan itu loh. Ngapunten nggih. Jadi ngapunten. Ini saya pernah Oke. Ini saya pernah merasakan ini karena satu ketika saya di alam ini lupa enggak bawa perbekalan. Jadi ketika tenggorokan kering seperti saat ini karena kakek ngomong ini maka saya makan. Boten Prof, pun baper Prof dengan itu. Juga ada pulut Getah. Nggih, wonten tapi tidak berbahaya. Tadi niki mangke lek kerso bapak-bapak bisa diambil bawa pulang dan metiknya kalau bisa amit saya permisi gitu.
dan tidak ada niatan untuk merusak, tapi memanfaatkan. Nah, disinilah letaknya perlu keseimbangan. Kita sering manfaatkan alam, tapi kontribusi kita ke alam Nanti lah direbus buat teh. maka Kasih gula keseimbangan terganggu, batu artinya gempa mantap itu nih. menimpa atau mengenai diri kita sendiri. Saya kira itu boran tuku terasek Den. Den. mungkin ada yang tidak bertanya, monggo saya persilahkan. Bagi yang belum tahu, ini adalah pohon nipah. Jadi kalau warga sini menyebutnya boyo. Betul, boyo. Boyo. Oke. Ini yang sebelah kiri perahu kita ini banyak dimanfaatkan warga untuk pembuatan sapu lidi sama piring yang tadi kita gunakan untuk makan tadi. Misteri itu. Tidak ada chemistry.